Oke, dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang alur cerita dari anime yang berjudul Slime Taushite Sambyakunen Shiranai Uchi ni Level Max ni Natemashita. Atau bisa disebut juga I've been killing slime for 300 years and maxed out my level. Di mana dalam cerita kali ini akan menceritakan tentang sebuah cerita dari seorang mantan budak korporat yang mati akibat kelelahan saat bekerja terlalu banyak. Akhirnya dia direinkarnasikan menjadi seorang penyihir dan memiliki hidup abadi dan kehidupan yang santai, serta bebas dari pekerjaan lembur manapun. Namun suatu hari dia malah menjadi manusia terkuat di dunia setelah levelnya mencapai maksimal karena mengalahkan slime selama 300 tahun lamanya. Hari demi hari dia mendapatkan banyak kenalan baru dan anggota keluarga baru yang membuat hidupnya lebih berwarna lagi. Gimana keseruannya? Kita langsung aja tonton ke videonya. Namun sebelum itu jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bagi yang mau ngasih jajan, kalian bisa klik link di saweria di bawah. Oke, kita langsung ke videonya. Pada awal film kita diperkenalkan karakter utama kita yang bernama Aizawa Azusa yang berumur 27 tahun. Dia meninggal karena kelelahan saat bekerja rodi di perusahaan gelap tanpa banyak istirahat. Karena kehidupannya terlalu menyedihkan dan meninggal di usia yang cukup muda, Sang Dewi memberikan kehidupan kedua yang bahagia kepada Azusa dengan tubuh abadi dan kehidupan slow life biasa. Ditambah lagi dia akan diberkati bakat sihir di dunia barunya. Sesampainya di Isekai, dia tinggal di daerah bukit dan dekat dengan desa. Selain itu, hampir segala kebutuhan dasarnya telah diberikan oleh Dewi. Ketika jalan-jalan, Azusa bertemu dengan slime yang cukup banyak tetapi mereka lemah dan dia berhasil mengalahkan slime tersebut. Ternyata desa ini bernama Desa Flata yang cukup damai karena monster di daerah sini kebanyakan hanya slime saja. Setelah daftar ke guru petualang agar bisa menukar kristal sihir dengan uang, dan ketika dicek statusnya, resepsionis ini terkejut karena Azusa memiliki titel abadi. Hari demi hari Azusa melakukan kegiatan slow life-nya dengan mengalahkan 25 slime per hari dan membuat obat herbal untuk dijual ke desa Flata. Hingga akhirnya 300 tahun berlalu dengan kesehariannya tersebut sampai Azusa dianggap sebagai Dewi Pelindung desa ini selama 300 tahun karena telah banyak membantu desa dari mara bahaya terutama penyakit dan wabah. Si resepsionis penasaran dengan status Azusa yang terakhir kali dicek 300 tahun yang lalu. Dan hasilnya, dia telah berada di level maksimal dengan poin pengalaman lebih dari 10 juta. Walaupun hanya mengalahkan slime saja. Itu setara dengan membunuh 4000 naga lebih selama hidup Azusa sampai saat ini. Tetapi karena Azusa menyukai kedamaian dan slow life, jadi dia meminta untuk tidak membocorkan informasi ini kepada siapapun karena mungkin akan merepotkan kepada Azusa. Azusa yang tidak mempercayai kekuatannya, dia mulai mengetes kekuatannya dan ternyata status itu bukanlah kebohongan. Dan dia ternyata sudah sangat kuat. Rumor akan kekuatan Azusa di sini sudah menyebar di kalangan masyarakat dan petualang. Hingga ada petualang yang meminta latih tanding karena rumor tersebut. Azusa yang tidak bisa mengelak karena kekuatan sihirnya berhasil dideteksi, dia pun mulai menyetujui pertarungan ini. Dengan sekali lihat saja, dia bisa menirukan sihir angin itu dengan kekuatan kecil, tetapi dia malah membuat angin puting beliung yang sangat besar dan mengalahkan party itu dalam sekejap. Ternyata, dalang dari menyebarnya rumor tentang kekuatan Azusa adalah si Ernest, seorang petualang mulut ember yang menguping sebelumnya. Dan akhirnya, para masyarakat juga mulai membicarakan gosip itu. Tetapi dengan kekuatan sihirnya, sekarang Azusa menjadi bisa lebih praktis dalam mengerjakan kesehariannya. Kesehariannya malah semakin runyam karena ada naga yang bernama Laika yang disebut sebagai yang terkuat di benua ini. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Azusa pun menyetujui pertarungan ini karena naga itu akan mengamuk jika Azusa menolak. Pertarungan pun dimulai dengan saling serang. Tetapi akhirnya mulut dari naga itu berhasil dibekukan.
Di sini Azusa menjadi marah karena naga itu malah menghancurkan rumahnya setelah hilang kendali. Naga yang bernama Laika itu menjadi sangat takut karena Azusa marah setelah rumahnya dirusak. Naga itu pun akan ganti rugi dengan mengambil uang di gunung. Para penduduk desa memuji Azusa yang telah mengusir naga itu dan diberikan perlakuan spesial di desa ini karena telah menyelamatkan banyak orang. Sehingga ketika di restoran banyak yang menyanjung Azusa sebagai penyihir agung, Azusa pun diberikan kamar VIP di desa tersebut dan diperlakukan layaknya tamu spesial. Besoknya Azusa didatangi oleh Laika yang berubah menjadi manusia dari naga dengan membawa ganti rugi untuk perbaikan rumahnya. Di sini Laika ingin menjadi murid dari Azusa agar bisa berlatih menjadi lebih kuat lagi. Azusa di sini berpikir kalau Laika bisa bersih-bersih dan menyiapkan makanan, jadi dia bisa hidup lebih santai. Dengan begitu, dia menerima Laika menjadi muridnya yang sama-sama berumur 300 tahun. Laika bahkan bisa menjadi kuli bangunan untuk membangun rumah Azusa yang akan diperluas. Karena Laika terus bekerja hingga petang, di sini Azusa melarangnya karena teringat pekerjaannya yang menjadi budak korporat yang sangat tidak mengenakan. Jadi Azusa menyuruh kalau langit sudah gelap, maka Laika harus menghentikan pekerjaannya dan beristirahat. Tidak lama dari itu, rumahnya telah selesai dibangun dan Azusa sangat menyukai rumah barunya berkat Laika yang merupakan murid pertamanya. Azusa menunjukkan bagaimana membunuh 25 slime setiap hari selama 300 tahun tanpa libur. Azusa pun memperingati Laika agar tidak melakukannya sekaligus dan perlahan saja ketika melakukan farming. Namun terdapat seorang anak yang mempunyai niat balas dendam kepada Azusa dari kejauhan. Tidak disangka di sini Laika ternyata bisa memasak juga. Namun ketika telah jadi, ternyata dia malah memberikan porsi makanan untuk naga yang membuat Azusa sedikit terkejut. Tetapi berhubung masakan dari Laika ternyata enak, jadi ini membuat Azusa ketagihan memakannya. Lalu Laika di sini merasa khawatir terhadap pertahanan desa yang saat ini sering dikunjungi oleh Azusa. Terlebih lagi karena sekarang Azusa sudah menjadi bahan gosip karena kekuatannya, bisa saja desa tersebut dijadikan sandera agar bisa mengalahkan Azusa. Selain itu, tingkat serangan oleh orang jahat maupun monster juga tinggi. Laika di sini mengajarkan sihir penghalang karena Azusa juga tidak bisa 24 jam stay melindungi desa tersebut. Sesaat setelah penghalang itu dipasang, ternyata efeknya langsung kelihatan, di mana ada pencuri yang langsung kejang-kejang ketika melakukan kejahatan di desa tersebut. Para warga desa menjadi sangat gembira karena keamanan desa saat ini telah bisa teratasi berkat Azusa dan muridnya Laika yang menyarankan sihir pertahanan ini. Lalu ketika kehidupan slow life-nya mulai kembali, tiba-tiba Azusa dikejutkan oleh seorang anak kecil yang mengaku sebagai anaknya yang bernama Valva. Namun Azusa di sini merasa bingung karena dia belum pernah menikah ataupun melahirkan anak yang bernama Valva dan adiknya. Tetapi Valva datang kemari karena ingin memberitahu Azusa kalau adiknya yang bernama Shalsa berniat membunuh Azusa karena mempunyai dendam. Diketahui juga kalau kekuatan Shalsa memiliki sihir penangkal yang dikhususkan untuk bisa melawan Azusa yang telah dipelajarinya selama 50 tahun sejak mereka dilahirkan. Semakin spesifik targetnya, maka kekuatan sihir penangkal tersebut akan semakin kuat. Ternyata, Shalsa adalah anak yang terlihat sebelumnya di hutan yang saat ini mendatangi Azusa untuk balas dendam. Diketahui juga kalau Valva dan Shalsa adalah jiwa yang lahir dari roh para slime yang telah Azusa bunuh selama ratusan tahun lamanya. Valva selalu mencoba menghentikan Shalsa, tetapi nyatanya saat ini Shalsa memiliki dendam yang sangat kuat karena Azusa telah membunuh slime yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sihir dari Azusa dapat dengan mudahnya dilenyapkan karena sihir penangkal atau counter attack absolut untuk Azusa seorang. Namun sihir penangkal ini hanya bisa bertahan selama 1 jam saja. Meskipun begitu, sihir yang dikeluarkan oleh Azusa tetap tidak bisa menembus pertahanan Shalsa.
Bahkan sihir terbang yang dia pakai untuk kabur bisa dilenyapkan begitu saja. Dan saat Azusa sudah terpojok, Laika di sini membantu Azusa hingga dapat mengalahkan Salsa dengan sekali serang hingga pingsan. Saat ini bahkan Salsa tidak bisa mengeluarkan sihir penangkal kembali karena kehabisan mana. Dan ternyata sihir penangkal ini akan menjadi sangat lemah ketika menghadapi lawan yang bukan targetnya. Sihir penangkal akan bisa digunakan lagi setelah puluhan tahun lamanya untuk bisa dipulihkan. Di sini Valva memujuk Salsa agar menghentikan misi balas dendamnya karena mereka saat ini sudah dilahirkan, jadi tidak ada salahnya untuk hidup bahagia. Selain itu, Azusa juga telah menerima mereka menjadi anaknya. Valva juga mengatakan kalau slime dan para manusia itu memang ditakdirkan untuk saling bertarung. Ya kak. Akhirnya Salsa bisa mengerti keadaannya. Diketahui juga kalau selama 50 tahun sejak mereka lahir, mereka hanya tinggal di dalam gubuk kecil di hutan. Mendengar hal itu, Azusa menawarkan mereka untuk bisa tinggal di sini karena itu sudah menjadi hal yang wajar bagi orang tua untuk tinggal bersama anaknya. Setelah mereka setuju dan mengadakan pesta penyambutan untuk Valva dan Salsa dengan berbagai macam makanan. Di sini Azusa merasa sangat senang juga dengan kedatangan mereka bertiga selama 300 tahun yang selalu sendirian. Lalu besoknya Azusa membawa mereka berdua berkeliling ke desa dan mengenalkan mereka kepada semua orang. Di sisi lain, ternyata Valva dan Salsa juga memiliki ingatan yang sangat bagus hingga bisa menghafal jalan dan bangunan di desa ini. Mereka ini jenius. Diketahui juga kalau terdapat kelemahan slime yang bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Terdapat slime jahat dan juga slime baik berdasarkan warnanya menurut Valva. Kehidupan dari Azusa di sini semakin ramai karena orangnya bertambah. Lalu di sini Azusa berpikir kalau dia belum pernah bertemu dengan sosok elf montok. Ketika berpikir seperti itu, lalu ada elf yang datang ke rumahnya yang meminta perlindungan kepada Azusa karena dia sedang diincar oleh salah satu jenderal iblis yang bernama Beelzebub. Walaupun sempat menolak, tetapi elf itu tetap memaksa dan gigih untuk meminta perlindungan kepada Azusa yang dirumorkan sebagai penyihir terkuat di dunia. Ternyata elf ini bernama Halkara yang seorang ahli obat-obatan. Dia bisa membuat produk mirip energi drink yang sangat diminati oleh orang-orang hingga pembuatannya kewalahan. Lalu alasan dibalik kenapa Halkara diincar oleh Beelzebub ini karena produknya ternyata beracun bagi bangsa iblis yang menyebabkan demam dan sakit-sakitan. Jadi oleh karena itu Beelzebub mengincar nyawa orang yang telah membuat energi drink ini. Karena merasa tidak enak dan kasihan, jadi dia menerima untuk membantu Halkara. Setelah diberikan baju oleh Azusa, ternyata badan Halkara terlalu montok dan sering mendapatkan pujian karena tubuhnya itu. Besoknya Azusa membuat penghalang agar Beelzebub tidak bisa memasuki kediamannya untuk melindungi Halkara di sini. Halkara dan Azusa pun memetik berbagai jamur yang akan digunakan Halkara dalam pembuatan obat herbal. Pengetahuan Halkara di sini ternyata sangat baik tentang tanaman herbal. Mereka pun bersantai dengan memakan jamur dengan bumbu kecap asin buatan dari Halkara yang membuat Azusa bernostalgia dengan rasanya. Tetapi ternyata Halkara di sini malah memakan jamur yang beracun yang membuatnya tertawa berlebihan dan membuatnya terangsang sehingga ingin menyerang Azusa. Kemudian Azusa di sini menggunakan sihirnya untuk bisa menghentikan Halkara. Sesampainya di rumah, mereka membuat berbagai macam makanan yang terbuat dari jamur dan juga makanan lainnya. Halkara di sini menjadi terharu karena selama pelariannya dia selalu memakan buah-buahan saja karena takut akan Beelzebub yang akan menyerang kapan saja. Semua orang juga berterima kasih kepada Halkara yang telah membawakan banyak jamur yang bisa dimakan. Lalu Azusa membawa Halkara untuk membunuh slime dan mengajaknya ke kota. Ternyata Halkara di sini memiliki daya pikat yang sangat kuat hingga diperhatikan oleh banyak orang, terutama laki-laki. Sesampainya di rumah, Halkara menjadi ketakutan karena dia telah menjadi buronan Beelzebub ketika melihat kertas percarian di kuil petualang dengan imbalan
15 juta koin emas sebagai hadiahnya. Di sini Salsa dan Valva diungsikan ke tempat lain bersama Laika karena takut berbahaya jika Beelzebub datang. Tidak disangka, makanan yang telah disiapkan tadi malah hilang tanpa sisa dan terdapat lalat yang ternyata dia adalah Beelzebub yang merupakan ras iblis. Karena Beelzebub ingin mengambil Harkara, di sini Azusa sebagai gurunya tidak bisa diam saja dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bertarung secara adil dan jujur. Namun sebelum sempat bertarung, Beelzebub malah terkena penghalang sihir milik Azusa yang membuatnya langsung lemas dan pingsan. Setelah itu Beelzebub dirawat oleh Azusa dan Halkara. Untungnya sihir penyembuh berhasil memulihkan Beelzebub walaupun dia masih lemas karena sihir pertahanannya tadi. Beelzebub juga menjelaskan kalau minuman energi drink milik Halkara sangat diminati oleh bangsa iblis karena itu sangat berkhasiat. Dan alasan kenapa Beelzebub pingsan setelah minum itu karena dia terlalu bersemangat kerja sampai lupa waktu dengan minuman energi drink yang dia minum, jadi rasa lelahnya berkurang. Jadi selama ini tentang Halkara yang diinstal oleh Beelzebub itu hanya kesalahpahaman saja. Azusa tentu saja marah karena cerita yang berbanding terbalik kepada Halkara. Selain itu, Halkara akan pindah ke sini karena dia tidak ingin menanggung pajak karena telah meninggalkan kampung halamannya. Sesekali, Beelzebub di sini akan sering mampir ke dalam kediaman Azusa. Selain itu, Valva dan Salsa sepertinya sangat menyukai keberadaan Beelzebub juga. Kehidupan damai yang hidup di rumah ini dengan berbagai macam ras terus berlanjut. Namun tiba-tiba, Laika di sini memutuskan akan pulang kampung. Ternyata alasan kenapa Laika ingin pulang itu karena dia ingin menghadiri pernikahan kakaknya. Dan akhirnya Azusa family pun di sini diundang untuk ikut dalam perayaan tersebut. Sesampainya di sana, Laika disambut dengan baik oleh teman dan keluarganya. Ayahnya Laika di sini sangat bersemangat dan telah mendengar tentang Azusa dari putrinya. Kakaknya di sini bernama Leila yang akan menikah. Tetapi pesta pernikahan di sini tidak selalu berjalan lancar karena hubungan mereka antara naga merah dan naga biru di sini tidak akur. Apalagi ketika ada pesta pernikahan yang biasanya suku naga lain akan mengacau dan menyerang kediaman naga tersebut. Dan benar saja, para naga biru yang tidak mempunyai tata krama datang dan mengacau pesta pernikahan ini dengan menyemburkan napas es. Mereka hanya iri terhadap orang yang ingin menikah sedangkan dianya masih jomblo. Terjadi pertarungan antara naga merah dan naga biru. Azusa di sini mencoba menjauh karena tidak ingin Valva dan Salsa terluka. Terlebih lagi ini adalah perperangan antar suku, jadi dia tidak ingin ikut campur. Laika di sini berjuang juga untuk mempertahankan kediamannya dari serangan naga biru. Namun, karena salah satu dari naga biru itu mengancam keluarga Azusa, jadi di sini Azusa tidak bisa tinggal diam dan ikut membereskan masalah ini dengan kekuatannya yang berada di atas normal. Dan terjadilah pertarungan yang berat sebelah dengan quote Azusa, kalau misalkan ingin sukses maka harus melewati jalan yang panjang. Berkat ini naga biru berhasil diatasi dan kabur. Tetapi masih ada satu pasukan lagi yang berencana menyerang di bagian atas gunung kediaman naga merah. Laika dan Azusa pun pergi ke sana di mana di atas gunung ini terdapat pemandian air panas atau onsen. Selain itu, Laika menginginkan kalau pesta pernikahannya itu bisa berharap lancar. Tetapi ternyata masalah naga yang akan mengacau di kota ini malah sudah dibereskan oleh Beelzebub yang kebetulan ada di sini untuk permandian air panas. Azusa di sini berterima kasih kepada Beelzebub yang membuatnya malu. Ternyata Beelzebub cukup kuat karena bisa mengalahkan 5 naga biru sendirian. Hal ini wajar saja karena Beelzebub telah berumur 3000 tahun lebih untuk bisa sekuat ini. Setelah itu Azusa dan Laika di sini meminta bantuan Flatorte untuk bisa ganti rugi akibat kekacauan ini. Dan Azusa juga meminta surat perjanjian damai antara naga biru dan naga merah kepada Flatorte. Jika sampai ada yang melanggar, maka konsekuensinya akan ditanggung oleh yang melanggar aturan berdasarkan kontrak ini yang akan diawasi langsung oleh Beelzebub. Pesta pernikahan di sini berjalan cukup lancar dengan berbagai hidangan yang disajikan.
Selain itu, kakak Laika merasa senang juga karena adiknya telah memiliki teman, jadi dia tidak akan kesepian lagi jika dirinya sudah menikah. Plat Orte di sini juga memberikan selamat kepada Laila walaupun sempat tetap saling ejek. Laika di sini sebenarnya cukup sedih karena dia juga bahagia ketika kakaknya bahagia yang sejak dulu selalu menemani Laika. Selanjutnya, karena Halkara di sini sudah mabuk, akhirnya Azusa Family memutuskan untuk menginap di sini terlebih dahulu sambil berendam onsen yang terkenal memiliki 7 kandungan mata air. Azusa di sini menganggap Beelzebub sebagai kakaknya karena itu aura yang ditunjukkan oleh Beelzebub kepadanya. Laika seorang adik, Valvaya dan Salsa seorang anak, dan Halkara sebagai junior yang menyebabkan masalah. Mereka semua pun bersenang-senang di sini. Azusa Family merasa aneh kepada Halkara yang seperti berniat akan pergi dari rumah ini setelah melihat gerak-geriknya. Dan semua orang malah menyiapkan pesta perpisahan dari rumah ini jika itu memang keinginan dari Halkara. Namun ternyata yang diinginkan Halkara adalah sebuah pabrik baru untuk penelitiannya dan bukan ingin pindah. Selanjutnya, Halkara akhir-akhir ini selalu pulang malam dan selalu membuat semua orang khawatir. Halkara di sini curhat akan masalah barunya di pabrik di mana para pegawainya banyak yang mengundurkan diri karena terdapat hantu di pabriknya. Semua orang terkejut mendengar hal itu dan mereka juga heran kenapa hantunya hanya berada di pabrik saja dan diketahui kemungkinannya bahwa rohnya telah terkekang akan sesuatu di tempat itu saja. Kemudian Halkara di sini meminta bantuan kepada Azusa agar bisa ikut membantu untuk mengecek keberadaan hantu itu. Azusa di sini sebenarnya enggan, tetapi karena merasa kasihan, jadi dia akan membantu dengan meminta bantuan kepada Beelzebub dengan menggunakan sihir pemanggilan kepadanya. Tetapi karena mantannya sedikit salah, jadi Beelzebub malah terdampar di kamar mandi. Setelah itu Azusa menceritakan tentang hantu tersebut dan akan meminta bantuan Beelzebub. Sempat akan menolak, tetapi karena keimutan dari Valva dan Salsa, akhirnya di sini Beelzebub menerima tawaran tersebut untuk membantu Halkara. Tetapi Halkara di sini tidak bilang kalau hantunya hanya akan muncul pada malam hari. Alhasil Beelzebub yang datang siang hari harus menunggu sampai malam itu tiba. Sesampainya di kota Naskut, di pabrik Halkara, Azusa dan Halkara saling bergandengan tangan karena takut akan hantu tersebut. Tetapi yang pemeran di sini hanyalah Beelzebub saja. Ternyata hantu itu beneran ada setelah Beelzebub di sini memintanya untuk bisa muncul di hadapan mereka dengan sedikit ancaman. Ternyata hantunya hanya anak kecil yang bernama Rosalie yang mati karena bunuh diri di tempat ini. Dia memiliki sifat dan perkataan yang sangat kasar karena telah ratusan tahun berada di sini dan mengubah sikapnya secara perlahan dari yang lembut menjadi sangat kasar. Dan ceritanya dia dulu dijual oleh orang tuanya, jadi dia memutuskan untuk bunuh diri di tempat ini. Karena arwahnya telah tinggal di sini selama ratusan tahun, di sini Beelzebub berniat akan melenyapkan Rosalie agar dia bisa tenang. Tetapi nampaknya Rosalie tidak ingin pindah alam terlebih dahulu. Jadi Halkara di sini berkata kalau Rosalie bisa pindah maka dia tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah di sini adalah Rosalie tidak bisa pergi dari tempat ini karena sudah terkekang akan sesuatu. Akhirnya Beelzebub di sini menyarankan agar Rosalie bisa merasuki orang yang mudah terpengaruhi dan pindah dengan tubuh itu. Karena bangsa iblis meneliti tentang arwah, jadi Beelzebub bisa mengetahui hal ini. Dan yang menjadi korban tentu saja di sini adalah Halkara. Dia orang yang mudah terpengaruh dan memiliki banyak celah. Karena tidak mempunyai tempat tinggal lagi, jadi Rosalie diajak untuk tinggal di kediaman Azusa. Setelah itu Rosalie sangat terharu dan memanggil Azusa sebagai nesannya. Setelah diperkenalkan di sini, Rosalie berniat menunjukkan wujud aslinya, tetapi dia tidak bisa keluar dari tubuh Halkara. Lalu Azusa meminta bantuan Beelzebub lagi untuk mengeluarkan tubuh Rosalie dari tubuh Halkara. Karena akan membebani Halkara jika Rosalie tidak segera keluar, jadi mereka mencoba berbagai cara yang disarankan oleh Azusa Family
untuk bisa mengeluarkan Rosalie dari tubuh Halkara dengan cara-cara yang lumayan ekstrim, tapi tidak membuahkan hasil yang pasti. Hingga siang pun, Rosalie tetap tidak bisa dikeluarkan. Hingga akhirnya Azusa memberikan bir kepada Halkara yang sedang dirasuki dan akhirnya dapat membuat Halkara sadar karena Halkara lemah terhadap bir. Dengan dilemparkannya Halkara ke bak mandi yang dingin, akhirnya Rosalie di sini berhasil keluar dari tubuh Halkara. Rosalie di sini disambut dengan baik oleh Azusa Family yang saat ini mengadakan pesta untuk merayakan kedatangan keluarga barunya. Selain itu, Rosalie juga menggunakan kekuatan psikis yang membuat dia juga bisa dikenal oleh masyarakat umum dan menghilangkan rumor negatif tentangnya. Rosalie pun sangat berterima kasih kepada Azusa yang telah membuatnya bahagia walaupun dia telah mati. Karena telah mendapatkan pengakuan dari ras iblis, di sini Azusa akan diberikan penghargaan atas jasanya yang telah mendamaikan antara ras naga biru dan naga merah yang bertengkar. Pestanya akan diadakan 3 minggu lagi dari sekarang di kediaman ras iblis. Semuanya akan baik-baik saja kalau mereka bisa menjaga tata krama di kediaman negeri iblis. Dan di sini yang mengkhawatirkan adalah Halkara yang selalu ceroboh dan bisa saja membuat kehebohan. Tetapi dia harus tetap hadir untuk menghormati upacara penghargaannya Azusa. Lalu muncul permasalahan baru tentang baju dress Rosalie yang seorang hantu, di mana dia tidak bisa mengganti baju dengan cara biasanya. Dan mereka pergi berkonsultasi kepada seseorang kenalan Salsa yang mengatakan kalau Rosalie bisa mengingat tentang baju yang pernah dia gunakan dulu, mungkin saja itu bisa digunakan. Karena baju yang saat ini dia kenakan adalah ingatan yang dia punya tentang pakaian ini di masa lalunya. Karena Azusa ingin Rosalie juga bisa menggunakan dress, akhirnya dia berpikiran untuk bisa membuat sihir agar bisa merubah penampilan baju dari Rosalie dengan caranya sendiri. Hari demi hari pun terus berlanjut dengan Azusa yang selalu melakukan penelitian tentang cara bagaimana mengubah pakaian Rosalie. Hingga akhirnya di sini Rosalie berhasil mengganti pakaiannya dengan sihir yang dibuat oleh Azusa dengan sempurna dan cantik. Kemudian, hari di mana keberangkatan Azusa Family ke negeri iblis telah tiba. Mereka dijemput oleh Beelzebub menggunakan paus terbang atau Leviathan yang sangat besar dengan bangunan di atasnya. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas mewah seperti onsen dan lain-lainnya. Kita diperkenalkan karakter baru yang bernama Vania. Dia juga seorang Leviathan, namun kali ini dalam bentuk manusianya. Dan yang saat ini mereka tunggangi adalah kakak Vania, yaitu Fatla, yang selalu bergantian pergi menyambut tamu undangan. Di sini Vania menghidangkan berbagai jenis makanan mewah dari bahan-bahan terbaik yang mana itu sangatlah enak. Vania juga di sini disuruh membuat surat permintaan maaf karena telah mandi di saat jam kerja. Setelah itu mereka melihat keadaan di luar bangunan dengan pemandangan yang sangat indah. Akhirnya hari ditutup dengan berendam air panas dari ras iblis yang sangat nikmat juga. Mereka saat ini merasa kalau pikiran mereka tentang negeri iblis mungkin tidak semenakutkan atau seseram itu. Namun karena ada Halkara di sini, semuanya berpikir mungkin akan terjadi sesuatu karena kecerobohannya. Malamnya, ketika semua orang sedang tidur, di sini Rosalie memandang langit malam yang sangat indah. Lalu dia melihat ada Halkara yang datang karena ngelindur dan ingin pergi ke onsen, namun salah ruangan. Di sini Rosalie berterima kasih kepada Halkara dan Azusa yang telah melepaskannya dari belenggu pabrik itu. Rosalie juga merasa kalau keluarganya di sini telah menyambut dirinya dengan baik dan hangat. Oke, karena paginya Halkara tidak ada di tempat tidur, dia dikhawatirkan masuk ke onsen sejak malam tadi yang bisa saja meleleh. Namun ternyata dia hanya terjatuh di bawah tempat tidur karena ngelindur. Mereka akhirnya bisa melihat ibu kota negeri iblis yang bernama Van Zelt.
Ajusa family di sini terkejut karena mereka harus menghadapi Raja Iblis terlebih dahulu, baru setelah itu berkeliling karena upacaranya akan diadakan besok. Di negeri iblis ini juga dihuni oleh beberapa ras yang hidup rukun. Sesampainya di istana Van Zelt, mereka semua terkejut dengan bangunan yang seperti labirin yang didesain untuk menyulitkan penyusup ketika ingin masuk ke tempat Raja Iblis. Beelzebub di sini mengatakan kalau Raja Iblis di sini sangat baik, jadi jangan terlalu kaku ketika berhadapan dengannya dan bisa bersikap seperti biasanya. Setelah sampai di gerbang Raja Iblis, mereka masuk dan disambut oleh seorang anak loli yang manis. Halkara di sini takut jika dia sampai berbuat tidak sopan, jadi dia meminta kepada anak itu untuk menyingkir sebentar agar mereka bisa bertemu dengan Raja Iblis. Namun ternyata loli itu adalah Raja Iblisnya. Halkara yang telah berkata tidak sopan di sini meminta maaf dengan bersujud. Dan ketika sudah dimaafkan, Halkara marah secara tidak sengaja menabrak kepala dari Raja Iblis sampai dia pingsan. Dengan ini mereka semua langsung dikepung oleh para penjaga dan Beelzebub mengatakan kalau Halkara akan dihukum mati seperti hukum yang ada di dunia manusia karena telah melukai Raja Iblis. Karena khawatir jika Ajusa family juga akan dieksekusi mati, jadi Beelzebub menyarankan agar bisa membangunkan Raja Iblis terlebih dahulu sebelum eksekusi itu dilakukan. Ajusa di sini membuat sebuah ramuan obat penyadar agar bisa membangunkan Raja Iblis walaupun terlihat sangat pahit. Selain itu, di sini Vania juga datang untuk memberikan informasi di mana tempat Raja Iblis berada. Setelah itu Ajusa di sini menyamar sebagai dokter dari iblis untuk bisa menyembuhkan Raja Iblis. Karena istana sedang dilanda kepanikan, jadi latar belakang dokternya mungkin tidak akan terlalu diperhatikan. Namun nyatanya ketika sudah sampai di depan ruangan Raja Iblis kembali, Ajusa malah tidak bisa mengelak dari para penjaganya karena semua datanya ternyata masih bisa dicek untuk siapa yang datang dan ingin menyembuhkan Raja Iblis. Karena tidak ada pilihan lagi, jadi Ajusa di sini menggunakan cara paksa demi Halkara dan keluarganya agar tidak dihukum mati. Ajusa di sini dapat mengalahkan penjaga itu dengan sangat mudah. Baik para penyihir dan juga para penjaga lainnya bisa dikalahkan oleh Ajusa dengan serangan sederhana. Akhirnya di sini Ajusa dapat memberikan Raja Iblis obat itu. Tetapi Raja Iblis di sini malah bangun duluan karena merasakan niat buruk dari Ajusa. Setelah itu Raja Iblis yang bernama Provat Pecora Alieres menantang Ajusa untuk berduel untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan pilihan dari Ajusa hanyalah kemenangan, karena jika sampai dia kalah, maka dia akan mati bersama anggota keluarganya. Pertarungan pun dimulai. Di sini serangan dari Raja Iblis berhasil sedikit mengenai pakaian Ajusa. Dan ternyata Raja Iblis di sini cukup kuat. Meskipun begitu, di sini Ajusa lah yang berhasil mendominasi dan akhirnya memenangkan pertarungan ini dengan menghancurkan senjata dari Raja Iblis itu sendiri dan sedikit mengancamnya. Namun ternyata di sini Raja Iblis hanya menguji Ajusa saja dan berniat menjadikan Ajusa sebagai kakak perempuannya karena Ajusa lebih kuat dari dirinya. Jadi Pecora akan meminta Ajusa menjadi kakak perempuannya dengan wajah yang sangat kegirangan. Karena Ajusa membuat Raja Iblis Pecora menjadi tergila-gila, dia berhasil membebaskan Halkara juga. Serta di sini Ajusa family akan diperlakukan secara hormat oleh negeri iblis. Raja Iblis Pecora di sini sangat bahagia karena dia telah mendapatkan sosok kakak perempuan. Karena dia telah lelah selalu dihormati oleh yang lainnya. Jadi ketika ada orang yang lebih kuat darinya, dia merasa sangat senang. Bahkan kelewat senang jadi terlalu berlebihan hingga meminta dicium pipinya oleh Ajusa. Dia meminta hal tersebut kepada Ajusa karena Raja Iblis Pecora di sini telah membacanya dalam buku di mana kakak akan mencium seorang adik sebagai keluarganya.
Ajusa di sini sempat menolak, tetapi karena terlalu didesak, akhirnya dia tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti kemampuan dari Raja Iblis Pekora. Sebenarnya di sini Ajusa merasa kalau Beelzebublah orang yang cocok untuk jadi kakak perempuan bagi Pekora. Tetapi karena dia sesama ras iblis, jadi dia tidak bisa melawan kehendak dari Raja Iblis itu sendiri. Bahkan negeri iblis siap memberikan bantuan penuh untuk Ajusa karena dia dianggap sebagai kakak perempuan dari Raja Iblis Pekora. Namun ketika Ajusa akan mencium Pekora, keluarga Ajusa di sini datang dan salah paham akan yang terjadi. Karena Halkara merusak suasana yang diinginkan oleh Pekora, jadi dia akan dihukum mati kembali, tetapi karena berhasil dibujuk oleh Ajusa, jadi dia tidak dihukum mati. Namun, yang menjadi perhatian adalah di sini Salsa dan Falva meminta untuk dicium juga oleh Ajusa karena mereka anaknya. Dan yang lainnya akan dipeluk sebagai tanda terima kasih sayang. Besoknya upacara penghargaan untuk Ajusa diadakan. Dan ternyata yang naik ke panggung bukanlah Ajusa saja, karena Laika dan Flatorte juga ikut masuk ke dalam panggung untuk mendapatkan medali penghargaan dari Raja Iblis. Ajusa di sini mulai memahami tentang perkataannya Pekora kemarin kepada Laika bahwa dia akan terkejut juga. Jadi mungkin ini adalah jawabannya. Dan untuk membuktikan bahwa naga biru tidak akan memulai perang lagi, jadi Raja Iblis meminta agar Ajusa menyentuh tanduk Flatorte yang menandakan bahwa kaum naga biru akan tunduk berada di bawah Ajusa. Dengan ini pun upacara penghargaan telah berakhir, dan saat ini mereka akan kembali pulang. Namun yang saat ini mereka kendarai adalah Vania, dan Fatla kakaknya akan melayani mereka untuk kebutuhan sehari-harinya. Flatorte juga akan ikut ke rumah Ajusa karena dia telah tunduk di bawah perintah Ajusa. Walaupun sempat ditentang oleh Laika, tetapi Ajusa menerima Flatorte masuk ke dalam keluarganya karena jika Flatorte kembali ke kampung halamannya, maka dia akan dihukum mati sebab dia tidak bisa melindungi Ajusa yang saat ini tuannya. Selain itu, sudah menjadi adat harga diri jika naga biru berhasil dikalahkan, maka dia akan mengikuti tuannya bahkan jika ia disuruh mati sekalipun. Karena mendengar hal itu, Ajusa di sini memerintahkan Flatorte untuk hidup bebas tanpa harus diperintah oleh Ajusa. Tetapi jika dia ada salah, tentu saja Ajusa akan mengingatkannya. Flatorte di sini merasa sangat terharu dan menerima perintah mutlak dari majikannya. Dan setelah itu, ketika Flatorte dielus kepalanya, Laika datang karena merasa iri dan menegur Flatorte. Meskipun bertikai, tetapi satu keluarga telah masuk ke dalam Ajusa Family saat ini. Dengan ini, perjalanan ke negeri iblis pun selesai. Selanjutnya, ketika Ajusa di sini sedang menikmati indahnya pagi dan tenang, tiba-tiba saja terdengar keributan kembali yang ternyata keributan itu berasal dari Flatorte dan Laika yang meributkan tentang kue siapa yang lebih enak untuk disajikan. Karena mereka di sini telah melakukan perjanjian damai, jadi pertarungan tidak diperbolehkan. Setelah itu mereka berduel melalui kue siapa yang lebih enak untuk disajikan. Lalu Natalie di sini datang dan mengatakan kalau telah muncul kawanan babi liar di hutan yang cukup meresahkan warga. Selain itu, para petualang lokal tidak bisa membasminya karena jumlahnya lumayan banyak. Jadi Natalie yang seorang resepsionis meminta bantuan dari Ajusa sebagai penyihir agung di wilayah ini. Menurut Falva, juga alasan kenapa Laika dan Flatorte bisa mudah marah itu karena mereka mengidam daging, yang sampai saat ini belum terpenuhi. Setelah berpikir dan karena masalah ini hanya karena daging, serta Ajusa yang tidak ingin mereka terlihat bertengkar lagi, akhirnya Ajusa memutuskan untuk membasmi babi liar itu. Walaupun tidak mengeluarkan batu sihir seperti monster, tetapi babi liar itu dapat menghasilkan daging yang lumayan. Karena akan memburu babi liar, di sini Flatorte merasa sangat senang. Dan yang akan ikut berburu hanya Rosalie, Flatorte, Laika, dan Ajusa saja. Flatorte merasa kalau dia belum pernah terbiasa untuk memakai baju seperti manusia, jadi dia melepas semua bajunya dan pergi ke arah hutan.
Tidak lama dari itu dia balik lagi karena dilihat oleh seseorang yang untungnya sesama wanita. Belum kapok sampai di situ, dia malah pergi hanya menggunakan dalaman saja. Lalu ketika di sungai, semua pakaiannya malah ikut hanyut karena ulah babi hutan. Karena sudah tidak ada pakaian lagi, jadi Flatorte di sini memutuskan untuk bertarung tanpa menggunakan apapun. Ajusa yang melihat itu langsung membantunya bersama Laika dan Rosalie. Setelah membasmi babi hutan, Longhammer, mereka yang sedang makan hasil buruan ini didatangi oleh Beelzebub dan Fatla yang sedang menyelidiki tempat ini karena mendengar kawanan babi hutan yang mengamuk di sini. Namun karena sudah dibasmi semua, akhirnya mereka malah ikut nimbrung untuk makan-makan bersama Azusa Family juga yang lainnya. Malamnya, Laika dan Flatorte meminta agar bisa tidur bareng yang sebelumnya mereka membuat keputusan hadiah siapa yang akan lebih baik dalam membuat kue. Karena tidak ingin mereka bertengkar lagi, di sini Ajusa membiarkan mereka untuk tidur bersamanya. Tetapi ketika Ajusa membuka matanya, tidak lama dari itu mereka malah pergi ke gudang akibat kelaparan karena masih lapar. Selanjutnya, ketika Ajusa sedang kerja sampingan di tokonya Alkara, dia malah mendengar sebuah rumor tentang penyihir agung yang membantu di kota ini. Mendengar hal itu, Azusa di sini heran karena harusnya itu adalah gelar atau sebutan untuk dirinya. Akhirnya, dia meminta para anggota keluarganya untuk menyelidiki tentang orang yang menyamar menjadi dirinya dan cukup dibuat menyesal saja untuk menghentikan tindakannya itu. Ketika Azusa mencari informasi di sebuah bar yang bernama ternyata tempat ini melakukan servis dengan ngata-ngatain orang kayak Karen's Dinner versi isekai. Namun versinya lebih sadis lagi guys di sini. Semakin dicaci maki dan direndahkan, mereka malah semakin senang. Akhirnya, Azusa diberi informasi tentang penyihir yang menyamar bahwa dia pergi ke jalan utara. Ternyata, orang yang menyebarkan rumor tentang penyihir agung itu adalah seorang anak yang menyamar menjadi nenek-nenek. Dia adalah Eno. Dia juga seorang penyihir dan pembuat ramuan juga yang tinggal di dalam gua. Eno pun di sini meminta maaf karena telah memakai nama julukan dari Azusa. Dan karena tidak berbuat yang jahat, jadi Azusa di sini tidak mempermasalahkan tindakannya. Karena ramuan dari Eno ini cukup bermanfaat, Azusa di sini menyarankan agar segera dijual yang pasti akan laku. Tetapi di sini Eno memiliki pemikiran yang cukup kontradiksi di mana dia ingin produknya terjual luas, namun namanya sendiri tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Pemikiran seperti ini membuat Laika yang seorang naga bingung. Tetapi setelah dijelaskan oleh Azusa, akhirnya baik Eno dan Laika mulai mengerti bahwa manusia itu sendiri adalah makhluk kontradiksi. Eno di sini mulai mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya yang ingin dilakukan agar namanya terkenal. Dan akhirnya Azusa memberikan saran agar produknya dijual di pasar yang menjadi sangat laku di kalangan masyarakat berdasarkan review dari mulut ke mulut. Di pasar juga persaingan antara Laika dan Flatorte juga ketat karena menjual kue yang sama-sama enak. Karena masalah ini telah selesai, Azusa di sini merasa sangat senang karena Eno juga mulai kewalahan sebab stoknya harus selalu diperbanyak. Selanjutnya, ketika Azusa sedang memasak, dia dikejutkan dengan berita dari Shalsa kalau Valva telah menjadi slime. Azusa Family juga kebingungan di sini karena mereka tidak mengetahui caranya untuk mengembalikan Valva ke bentuk semula. Jadi, karena Valva adalah sebuah roh sihir, mereka memanggil kaum iblis yang lebih ahli tentang roh. Setelah itu, Azusa di sini memanggil Beelzebub kembali walaupun di tempat kamar mandi. Setelah itu, Beelzebub mengajak Azusa untuk pergi ke ahlinya, yaitu si slime cerdas. Karena ingin mendapatkan informasi, yang berangkat hanyalah Laika, Salsa, dan Azusa saja. Slime cerdas tinggal di ruangan paling bawah istana iblis. Namun karena jalannya rumit, jadi Beelzebub malah tersesat dan kembali ke permukaan.
Sekembalinya di permukaan, mereka bertemu dengan Raja Iblis Pekora yang memberitahu tempatnya, tetapi harus dibayar dengan ciuman pipi dari Ajusa. Sesampainya di tempat slime cerdas itu, mereka malah menemukan jalan buntu lagi dan harus mencari slime ahli sihir di sebuah pegunungan Tomliana. Dan cara slime cerdas ini berkomunikasi itu lewat menggunakan sebuah tulisan seperti keyboard. Karena hari sudah larut, jadi mereka akan pergi mencari slime ahli sihir besok pagi. Salsa di sini merasa khawatir kalau kakaknya mungkin tidak bisa kembali ke wujud semula. Namun karena Ajusa menenangkan Salsa dan bisa meyakinkannya, jadi Salsa bisa menyerahkan masalah ini kepadanya. Besoknya mereka berhasil menemukan slime ahli sihir yang disingkat menjadi Slimahir. Dia ternyata tahu penyebab kenapa Valva bisa berubah menjadi slime kembali. Hal itu dikarenakan karena posisi tidur dari Valva itu salah, jadi ada otot yang kaku sehingga Valva tidak bisa mempertahankan wujud manusianya. Dan walaupun bisa diselesaikan dengan sihir, namun itu memiliki batas waktu, dan Slimahir menyarankan agar melenturkan otot-ototnya dengan menanyakannya langsung kepada slime petarung, atau bisa disingkat jadi Slimarung. Dikatakan juga Slimarung dapat mendapat tubuh manusianya karena dia selalu melatih otot dan bela diri, jadi dia bisa mendapatkan wujud manusianya. Saat ini, dia tinggal di kota Kelni di selatan demi mengikuti turnamen bela diri. Karena itu pula di sini Ajusa akan mengikuti turnamen itu demi bisa bertemu dengan Slimarung. Dan agar dia bisa mendengarkannya, maka Ajusa harus memenangkan turnamen itu. Sesampainya di kota Kelni, Ajusa mendaftar sebagai peserta yang pesertanya dominan laki-laki. Selain itu, Beelzebub juga akan ikut mendaftar dengan nama Belze. Dalam turnamen ini dilarang untuk menggunakan sihir atau dia akan didiskualifikasi. Di babak pertama, Ajusa yang telah disemangati oleh keluarganya dapat menang dengan mudah sekali. Dan babak-babak selanjutnya juga dia bisa memenangkan pertandingannya dengan cukup easy. Beelzebub juga di sini berhasil menang dan kini dia menghadapi Slimarung. Namun, dia dapat menang sekali serang melawan Slimarung. Karena Ajusa dan Beelzebub memiliki tujuan yang sama untuk Valva, jadi Beelzebub meminta agar Ajusa dapat melaju ke final dan menghadapi dirinya kembali untuk melanjutkan duel sebelumnya. Yang mana Beelzebub tumbang karena perisai sihir Ajusa. Valva di sini berhasil kembali ke bentuk manusianya berkat bantuan Slimarung. Karena Ajusa di sini didukung oleh keluarganya dan Valva, jadi Ajusa juga akan bertarung dengan cukup serius dengan Beelzebub. Ketika pertarungan dimulai, di sini Beelzebub langsung terbang karena kecepatan dari Ajusa yang sangat cepat. Tetapi karena tidak boleh pakai sihir, di sini Ajusa tidak bisa terbang. Beelzebub terbang untuk menghindar bukan karena Ajusa ini susah diserang, tetapi karena Ajusa di sini memiliki banyak celah, jadi dia tidak bisa masuk sembarangan yang diiringi oleh kecepatan dari Ajusa. Beelzebub juga merasa diremehkan karena Ajusa malah melakukan pemanasan sambil menunggu Beelzebub menyerang. Pertarungan antara Ajusa dan Beelzebub cukup ketat dan sengit. Tetapi bisa dikatakan kalau Ajusa di sini memang lebih unggul dalam kekuatan yang dia miliki. Walaupun begitu, Beelzebub yang selalu berlatih tidak akan menyerah begitu saja. Karena Valva yang selalu menyemangati Ajusa dengan tulus, di sini Ajusa ingin memperlihatkan sisi kerennya kepada Valva. Dan akhirnya, pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Ajusa. Walaupun berhasil mengalahkan Beelzebub, Ajusa tetap merawat Beelzebub di sini. Namun karena pertarungan ini dilihat oleh banyak orang, jadi rumor tentang di mana Ajusa yang seorang penyihir agung mulai menyebar luas kembali. Dan kehidupan santai Ajusa di sini sepertinya akan semakin sibuk. Ajusa berterima kasih kepada Slimarung karena telah membantu Valva yang kembali ke bentuk aslinya. Slimarung di sini meminta agar bisa menjadi murid dari Ajusa, tetapi di sini Ajusa tidak tahu harus mengajarinya seperti apa. Jadi demi membuktikan kelayakannya untuk menjadi murid Ajusa, Slimarung meminta duel dengan Ajusa dan jika dia bisa menang, maka Ajusa harus menerimanya sebagai murid. Namun ketika duel akan dimulai,
Slimarung malah langsung kalah karena melihat aura Ajusa yang telah membantai para slime selama hidupnya. Karena hal ini pula, jadi Slimarung menjadi sadar dan tidak ingin menjadi murid Ajusa. Namun, dia akan menjadi murid dari Beelzebub setelah Beelzebub dibujuk agar menerima dia sebagai muridnya. Kalau anaknya berubah menjadi slime lagi, jadi Ajusa tidak perlu repot-repot untuk mencari Slimarung di berbagai tempat yang belum diketahui. Karena masalah ini telah selesai, Ajusa di sini berniat ingin meningkatkan level keibuannya. Selanjutnya di sini Ajusa melihat kalau ada pertunjukan penyair yang akan tampil di desa Flata dengan poster yang cukup nyentrik. Meskipun begitu, di sini Flatorte yang telah menghafal 1000 orang penyair lebih mengetahui tentang penyair yang bernama Skifanoia tersebut, yang selalu beraktivitas di ibu kota saja. Saat ini dia memulai tur ke berbagai kota dan desa untuk menyanyi. Mumpung ada di sini, jadi Ajusa Family akan mampir untuk melihat pertunjukannya. Penampilan Skifanoia adalah manusia setengah kelinci. Namun, lagu yang dia bawakan adalah tipe death metal yang mana membuat semua orang langsung bubar seketika. Sebab liriknya bertema kematian, emosional, dan kriminal. Ternyata, Flatorte mengetahui lagu ini karena dia hanya menyukai penyair. Namun, tiba-tiba saja Skifanoia malah pingsan setelah menyanyikan lagu ini yang membuat Ajusa panik. Jadi dia mengobatinya lalu membawanya ke rumah karena dia kelaparan. Setelah mandi, Skifanoia berubah kepribadiannya menjadi sangat lembut. Nama aslinya adalah Kuku dari suku Al-Mi'raj. Di sini, Kuku bercerita tentang dirinya yang pergi dari rumah demi menggapai mimpinya menjadi penyair terkenal karena sejak dulu dia selalu mengagumi penyair. Namun sayangnya setelah 63 tahun lamanya, dia belum ada perkembangan sama sekali. Dan saat ini dia sering pingsan karena tidak mempunyai penghasilan lebih dari penyair. Kuku juga kadang melakukan kerja part-time untuk kebutuhannya. Di sini Kuku sempat berpikir untuk berhenti dan memulai kehidupan kedua. Namun dia tetap ingin mencoba karena dia selalu percaya mungkin suatu saat dia akan berhasil. Rencananya, Kuku akan bekerja sebagai pelayan di salah satu perusahaan karena dia mendapatkan kabar kalau itu bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak. Melihat hal itu, Ajusa menawarkan untuk bisa tinggal di sini sementara tanpa harus memikirkan biaya apapun dan makanannya. Kemudian Ajusa di sini bertanya apakah Kuku sudah tidak suka bermusik lagi, dan Kuku menjawab dengan tegas kalau dia sangat menyukai musik. Mendengar jawaban itu, Ajusa di sini memberikan saran dan motivasi untuk Kuku supaya tidak berhenti, tetapi Kuku harus bisa lebih berjuang lagi dalam bidang tersebut. Kuku sangat berterima kasih kepada Ajusa yang telah menerimanya dengan baik di rumah ini, dan bahagia karena dia percaya akan proses yang dilalui Kuku akan menemukan titik terang. Lalu, di sini Kuku selalu berubah kepribadiannya menjadi mode gore ketika menyanyikan lagu kematian yang membuat semua orang takut dan pengang telinga. Ajusa, Flatorte, dan Kuku di sini berdiskusi agar Kuku bisa berpindah genre menjadi lebih family friendly. Namun saran dari Flatorte itu diremehkan oleh Kuku karena Flatorte adalah seorang amatiran. Flatorte pun berkata kalau Kuku tidak ingin ganti genre karena takut laris. Jadi saat ini Flatorte mencontohkan lagu dari seorang amatir seperti dirinya tentang lagu santai yang ternyata suara dan gaya bermusik Flatorte sangatlah bagus seperti profesional yang membuat Ajusa dan Kuku terkejut bukan main. Kuku di sini tidak pede jika harus merubah genre lagunya. Lalu Ajusa di sini menyarankan agar Kuku bisa membuat lagu yang lebih santai dan dapat dinikmati semua kalangan. Dan Ajusa juga akan meminta bantuan para anggota keluarganya untuk memberikan ide lirik yang akan Kuku kembangkan selanjutnya. Mereka pun memulai audisi yang diawasi langsung oleh Ajusa dan juga Flatorte. Mulai dari Harkara yang bernyanyi tentang energi drink yang mungkin akan terjual. Namun sebelum nyanyinya selesai, Harkara langsung dihentikan oleh Ajusa. Kemudian Laika yang menyanyikan lagu tentang kehidupannya dan dihentikan juga karena terlalu terang-terangan.
Setelah itu nyanyian dari Rosalie yang terkesan sangat suram banget karena menyanyikan lagu tentang kehampaan dan kematiannya yang membuat semua orang tertunduk lesu. 長く一つのところにとどまりたくても死ねない Setelah itu nyanyian dari Valva dan Salsa yang ternyata cukup bagus dan menyenangkan. 怖いよ悲しとは何なの Setelah mendengar semua lagu itu dari Ajusa Family, di sini Kuku akan membuang nama Skifanoia dan akan berubah haluan ke genre yang lebih family friendly dengan lirik dari gabungan Azusa Family. Hari demi hari Kuku berlatih yang ditemani oleh Azusa dengan kehidupan yang damai. Hingga akhirnya dia berhasil membuat lagu yang cukup bagus. Kemudian dia berniat untuk pergi untuk menyanyi lagi. Lalu Flotorte mengatakan kalau Kuku memang tidak berbakat, namun usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kata-kata mutiara dari Flotorte membuat Kuku termotivasi dan juga bersemangat. Namun ketika akan pergi, Beelzebub membawakan sake untuk bisa minum-minum. Karena Kuku adalah orang baru dan seorang penyair juga, jadi Beelzebub meminta Kuku untuk menyanyikan lagu terbarunya. Ternyata lagunya sangat bagus dan Beelzebub menyarankan agar Kuku ikut dalam acara yang akan dilaksanakan kaum iblis, yaitu festival tahunan di Istana Vanzel dengan penonton lebih dari 20.000 orang, yang membuat Kuku sangat nervous. Namun dari sini Kuku tetap akan ikut dalam acara tersebut. Karena Kuku sedang mengecek panggung untuk tampil, Azusa Family berkeliling kota untuk merasakan kemeriahan festival nanti. Lalu, Kuku yang telah melihat panggungnya merasa sangat nervous lagi dan langsung disemangati oleh Flotorte, Azusa, dan juga Laika. Namun Laika dan Flotorte malah berdebat tentang sesuatu. Berkat hal itu, Kuku di sini menjadi lebih tenang dan tidak tegang lagi. Azusa di sini berterima kasih kepada Beelzebub karena telah mengundang Kuku dalam acara ini. Festival pun dimulai dan Kuku mulai menyanyikan lagu yang berjudul Arigato, ありがとうという曲です yang ternyata sangat nyaman dan enak untuk didengar. ありがとうだけど生きていいありがとう Kalian bisa lihat nyanyian Kuku di episode 10 ya guys, karena kalau untuk fullnya takut kena copyright. Oke, lanjut. Penampilan dari Kuku sangatlah luar biasa dan menyentuh untuk semua orang dan sangat menyukainya juga hingga mereka menangis. Setelah itu mereka mengadakan pesta karena Kuku juga telah mendapatkan tawaran dari berbagai tempat yang tertarik dengan karya Kuku. Flotorte di sini memberikan kata-katanya lagi dan mengatakan kalau Kuku bisa sampai titik ini itu karena usahanya sendiri walaupun selalu gagal dan tidak ada perkembangan. Namun akhirnya saat ini dia bisa memetik hasil buah yang telah lama ia tanam. Hubungan Flotorte dan Kuku seperti guru dan murid yang sangat indah. Selanjutnya, Halkara di sini telah mengumpulkan berbagai macam jamur untuk dimakan yang tidak berbahaya. Walaupun Azusa di sini sedikit khawatir karena Halkara selalu salah, tetapi dia akhirnya menerima tawaran tersebut. Tidak disangka, hasilnya enak dengan berbagai jenis jamur yang memiliki ciri khas tersendiri. Namun, bukan Halkara namanya kalau dia tidak membuat onar. Di sini Halkara malah memasukkan jamur beracun yang membuat penggunanya menyusut lebih kecil dan membuat Azusa marah. Ternyata efek dari jamur itu langsung kelihatan dengan Azusa yang menjadi anak-anak kembali. Karena Halkara merasa bersalah, jadi dia akan mencari cara untuk bisa mengembalikan Azusa. Untungnya tidak ada efek lain selain mengecil dari jamur itu. Azusa Family di sini merasa kalau Azusa kecil sangatlah imut. Jadi mereka tidak bisa menahan perasaan mereka untuk berbelanja-manjaan dengan Azusa saat ini. Mulai dari Laika, Flotorte, bahkan Salsa dan Valva pun menganggap Azusa seperti anak-anak biasanya, walaupun pemikiran Azusa tetap tidak berubah. Rosalie juga di sini bahkan bernostalgia tentang bonekanya sejak dia masih hidup. Dan karena Halkara tidak bisa mengembalikan Azusa kembali menjadi normal dengan wajah Watados atau wajah tanpa dosa, jadi Azusa berniat meminta bantuan kaum iblis. Setelah Beelzebub dipanggil di kamar mandi, dia melihat kalau Azusa yang menyusut sangatlah imut banget. Setelah itu Azusa meminta bantuan kepada Beelzebub untuk mencarikannya sebuah cara agar bisa kembali normal. Perjalanan ke negeri iblis bagaikan surga bagi Beelzebub yang sangat menyukai anak kecil, apalagi Azusa yang menjadi kecil saat ini. Sesampainya di istana iblis,
Raja Iblis Pekora melihat Nesannya pun langsung mengungkapkan bahwa dia terlalu imut. Tetapi karena Azusa tetap ingin menjadi normal, akhirnya Pekora memberikan sebuah petunjuk bahwa ada sebuah pohon dunia yang terletak di hutan iblis. Di puncaknya ada apotek yang menjual berbagai macam obat yang mungkin saja bisa menyembuhkan Azusa kembali menjadi normal. Raja Iblis Pekora memerintahkan Vania dan Fatla untuk ikut bersama Azusa. Karena pohon dunia itu bagaikan dungeon raksasa yang memiliki 108 lantai. Beelzebub di sini tidak bisa ikut karena masih memiliki banyak tugas. Karena berbahaya juga, jadi Valva dan Salsa tidak boleh ikut ke sana dan akan dititipkan kepada Beelzebub. Ternyata bayangan tentang dungeon menyeramkan di pohon dunia berbanding terbalik 180 derajat dari yang dipikirkan Azusa. Karena tempat ini seperti sebuah wisata yang mana semua orang dapat berkunjung di sini dan naik lift ke lantai teratas menggunakan uang koin kaum iblis. Untuk biaya naik lift itu per lantainya berbeda-beda di pohon dunia ini. Jadi Azusa yang naik secara perlahan, naik dari lantai ke lantai, dan dia menemukan berbagai macam hal menarik lainnya. Para monster juga jinak di sini yang seharusnya ganas, dan para kaum iblis di sini dengan sengaja memasang banyak jebakan dan racun agar para wisatawan lebih memilih untuk naik lift dengan bayaran yang cukup banyak. Azusa dan yang lainnya pun menginap di lantai 38 karena hari sudah mulai larut malam. Mereka pun mulai menikmati onsen yang menyegarkan di lantai tersebut. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan lagi hingga ke lantai 84 untuk beristirahat kembali. Walaupun sempat menghadapi kungkang ingusan dan berbagai monster lainnya, mereka berhasil menang tanpa kendala. Hingga akhirnya satu lantai teratas di pohon dunia ini sudah di depan mata mereka, dan di lantai 107, Fatla dan Vania bernostalia kembali tentang masa lalu mereka yang pernah sampai sini dengan keluarganya. Di lantai 108 mereka akhirnya dapat menemukan apotek itu. Namun obat untuk Azusa agar bisa kembali ternyata adalah ramuan buatan Eno, seorang kenalan Azusa yang sangat dekat. Dan lagi, mereka sebenarnya bisa menaiki Wyvern untuk bisa langsung ke lantai teratas tanpa harus menaiki lift. Hal ini sepertinya sudah direncanakan oleh Raja Iblis agar Azusa bisa menikmati perjalanannya. Dan setelah minum pil itu, Azusa kembali dalam bentuk normalnya. Namun karena dia lupa kalau saat itu dia masih memakai baju anak-anak, akhirnya bajunya menjadi sobek. Setelah itu mereka semua akhirnya berendam bersama. Azusa di sini tidak menyimpan dendam, tetapi dia tetap menegur Pekora yang telah kelewatan dalam menjahili Azusa. Setelah dimaafkan, Pekora malah menginginkan untuk memegang dada dari Azusa yang tentu saja ditolak oleh Azusa. Selanjutnya di sini festival tari Desa Fatla yang diadakan sejak 250 tahun lalu akan segera digelar. Hasil panen akan dipersembahkan kepada Dewa Bumi dan hari di mana para penduduk akan bebas menari di alun-alun selama 2 hari. Selama ini Azusa selalu menjaga jarak dari para penduduk itu. Jadi dia tidak pernah ikut dalam festival ini karena takutnya dia disebut sebagai pencetus festival ini. Di sisi lain, Halkara dan anggota keluarga lainnya sepertinya sangat menantikan festival ini. Karena hal itu pula demi keluarganya saat ini Azusa berniat akan mencoba pendekatan lain dengan penduduk desa, di mana mereka akan berencana menjual sebuah kafe minuman dan makanan khas rumah penyihir yang akan dibantu oleh semua anggota keluarganya yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Akhirnya Azusa Family pun memesan baju untuk digunakan dalam festival nanti, yang ternyata bajunya sangat imut dan cocok dengan mereka semua, kecuali Halkara yang dadanya terlalu besar dan malah terlalu menonjol. Rosalie juga dibantu oleh Azusa untuk mengganti bajunya menggunakan sihir. Laika di sini memiliki aura keimutan yang sangat luar biasa dibandingkan yang lainnya. Untuk ide menunya di sini, Azusa yang akan memutuskannya, karena baik itu Halkara dan yang lainnya terlalu ngaco untuk memberikan menu yang kurang manuk akal bagi warga biasa. Setelah itu mereka mulai berbenah dan mendekor rumah agar bisa menjadi tempat yang sangat bagus. Lalu mereka menyebarkan pamflet untuk memberitahu para warga desa di sini bahwa kafe penyihir agung akan segera buka pada besok hari. Besoknya, Azusa di sini khawatir karena takut tidak ada orang yang datang. Namun pengunjungnya malah sangat banyak hingga antri panjang sekali.
Mereka pun sangat senang dengan pembukaan cafe Ajusa Family yang sangat kawaii dan disukai oleh banyak pengunjung. Klatorte yang hampir saja menumpahkan makanannya, tetapi itu semua berhasil diatasi oleh kekuatan cenayang Rosalie. 魔女様、美しい。ゆっくりと召し上がってください。 Dan saat mulai kewalahan karena terlalu laris manis, Beelzebub datang ke sini dan memberikan suasana yang lebih ceria lagi kepada para pengunjung yang pelayanannya sangat elegan. Selain itu, Beelzebub kawaii. Ternyata Fatla dan Vania juga datang untuk membantu dengan kecepatan masak mereka yang sangat luar biasa. Raja Iblis Pecora pun di sini menjadi pelayan penglaris bagi para pelanggan yang sangat menyukai keberadaannya yang kawaii juga. Satu persatu kenalan dari Ajusa datang untuk membantu memeriahkan festival di kafenya. Keramaian ini terus berlanjut dengan cukup lancar, hingga akhirnya malam pun tiba dan pelanggan terakhir telah pulang. Orang-orang yang membantu Ajusa pun kini telah pulang. Dengan ini, kafe rumah penyihir telah tutup. Meskipun semua orang kelelahan, tetapi mereka tetap menikmati pekerjaannya. Ajusa juga mulai bernostalgia sejak 300 tahun lalu, baru kali ini dia menjadi cukup sibuk dengan kedatangan orang-orang baru dan permasalahan yang cukup beragam setiap harinya. Dan dia akan melakukan rutinitasnya untuk mengalahkan 25 slime per hari dan bersantai di rumah. Hingga akhirnya, Ajusa Family yang lainnya berniat akan menari sepuasnya di hari terakhir festival. Dan dengan ini pun season pertama berakhir. Cerita yang dibawakan cukup santai dengan keseharian dari Ajusa yang dulunya selalu bekerja tanpa henti. Saat ini dia menjalani kehidupan santai dan bahagia dengan keluarga barunya di dunia lain. Setelah 300 tahun lamanya, dia hanya mengalahkan slime saja dan menjadi yang terkuat di dunia ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk support tulus channel ini, agar bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Until next time dan see you lagi di next konten alur cerita seru lainnya. Adios.